Setelah dibekap cedera dalam waktu yang cukup panjang, kini Maes Hilgers dikabarkan telah pulih. Diketahui, Maes Hilgers keluar masuk ruang perawatan sejak Oktober 2024. Ia menderita cedera hamstring dan beberapa kali memaksakan turun ke lapangan sebelum benar-benar pulih. Akibatnya, ia harus mendapatkan perawatan yang lebih lama. Sehingga, bek keturunan Manado, Sulawesi Utara itu pun harus absen dari beberapa pertandingan FC Twente. Selain itu, dirinya juga melewatkan pertandingan penting bersama timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Jepang, Jumat, 15 November 2024, dan Arab Saudi, Selasa, 19 November 2024. Maes Hilgers mengaku bahagia usai pulih dari cedera. Kebahagiaan tersebut dirayakan dengan kembali ke lapangan hijau dan bermain penuh bersama FC Twente dalam lanjutan laga Eredivisie pekan lalu. Ia menjadi starter dan berduet dengan Gustav Lagerbielke di jantung pertahanan FC Twente. Penampilannya cukup solid di barisan belakang FC Twente. Meski hanya bermain imbang 1-1 saat menghadapi FC Groningen, Maes Hilgers tampak bersyukur atas kepulihannya. "Saya akhirnya merasa fit setelah periode yang cukup lama," ujar Maes Hilgers. Ia pun tak menduga bahwa cedera yang ia alami membutuhkan waktu pemulihan yang lebih lama. "Butuh waktu lebih lama dari yang kami perkirakan untuk kembali bermain penuh," imbuhnya. Sementara itu, menurut Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, para pemain yang merumput di Liga 1 akan berkumpul di Jakarta pada Sabtu, 15 Maret 2025. Sementara yang jalan dulu ke Australia itu ofisial Timnas Indonesia, kata Sumarji. Para pemain di atas akan terbang ke negeri Kanguru pada Minggu 16 Maret 2025. Selain pemain, staf pelatih yang berisikan Patrick Kluivert dan para asistennya juga berangkat di hari tersebut. Bagaimana dengan para pemain abroad? Para pemain akan berangkat dari negara masing-masing atau kelar menjalani pertandingan. Ambil contoh Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes, yang membela Venezia. Ia masih memiliki jadwal saat Venezia menjamu Napoli di lanjutan Liga Italia 2024 hingga 2025 pada Minggu, 16 Maret 2025 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan, bek bertinggi badan 190 cm itu baru akan tiba di Australia pada Selasa, 18 Maret 2025. Satu harapannya timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil positif dalam 2 laga Maret 2025. Setelah tandang ke Australia, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada Selasa, 25 Maret 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Dari 2 laga itu, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengincar 4 angka. Jika 4 angka berhasil disabet, timnas Indonesia semakin dekat dengan pintu masuk Piala Dunia 2026. Sekarang hingga matchday ke-6 grup C, timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert berpotensi mengurangi kuota pemain Liga 1 2024 hingga 2025 di Timnas Indonesia. Efek kehadiran 4 pemain keturunan tambahan. Saat Timnas Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada November 2024, pelatih skuad Garuda saat itu Shin Tae-yong memanggil 27 pemain. Jika tidak mengalami cedera, Ula Romeni dipastikan ambil bagian saat Timnas Indonesia bersua Australia dan Bahrain. Selain sudah mendapatkan paspor Indonesia, Ula Romeni juga sudah berpindah federasi dari KNVB ke PSSI. Sementara itu, Dean James, Emil Audero dan Joey Pelupesi ditargetkan PSSI sudah memegang paspor Indonesia dan beralih federasi ke PSSI. Selambat-lambatnya Senin, 10 Maret 2025. Sebab, 10 Maret 2025 menjadi batas akhir pendaftaran pemain untuk laga melawan Australia. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo, meyakini PSSI tidak salah pilih soal 3 pemain tambahan yang akan dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Ketiga pemain itu adalah Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Dito menilai PSSI pastinya sudah melakukan pertimbangan matang sebelum ketiga pemain itu diajukan untuk dinaturalisasi.
Untuk itu, dia tidak meragukan kinerja PSSI yang diketuai Erick Thohir.